Udah pada UTS belum? Atau UTS lagi? Udah pada UAS belum? Atau lagi masa-masanya UAS nih? Boleh dong jawab di komen. Wih. Oh, yang gap semangat ya. Oh, belum UAS. Soalnya aku dengar-dengar adik kelas aku tuh udah banyak yang UAS. Jadi aku pikir banyak yang lagi UAS gitu. Oh, udah ada yang kelar malah. Berarti November ya UAS-nya. Keren, keren, keren. Oke, gimana nih? Kabarnya pada baik nggak? Aku izin share screen ya. Oke, share screen aku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, sip. Hari ini kita bakal belajar soal bahasa buatan. Masih masuk nggak? Atau, keluar lagi? Oke, sebentar. Oh, iPad aku mati. Sebentar ya. Oke. Sambil ini gimana dong kalian cerita, kalian progresnya gimana nih untuk persiapan UTBK? Kemarin kalau nggak salah udah ada pengumuman ya soal alur-alur SNMPTN. Sebentar ya guys. Udah ya? Oke. Sip. Oke. Masuk nggak ya? Udah kok, Kak. Oke, sip. Aku ganti share screen ya. Sip. PPT-nya udah ada belum ya di layar kalian? Udah ada, Kak. Oke, sip. Aku mulai ya kelas hari ini. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kristia Penjelika Duma. Aku dari Kimia UI Angkatan 2021. Aku sebagai tutor penanganan umum. Hari ini kita bakal belajar soal bahasa buatan. Sebelumnya, maaf banget, aku lupa nge-save buildings yang buat tema background hari ini, minggu ini. Cuma favorite buildings aku tuh Harvard Business School. Jadi kalau kalian tahu buildingnya Harvard Business School tuh kan kayak gedung kepresidenan gitu ya, keren. Makanya aku suka banget sama HBS. Iya, aku dari Kimia UI. Oke, aku mulai ya. Jadi, apa sih bahasa buatan gitu loh? Kenapa sih bahasa buatan ini tuh dijadikan salah satu materi yang harus dipelajari di penanganan umum? Jadi, bahasa buatan atau mungkin dulu kalian yang angkatan 2020 atau 2021 gitu pasti udah pernah dengar ya bahasa buatan itu apa. Jadi bahasa buatan ini adalah bahasa Panda, nama populernya, atau kalau nggak salah pernah ada yang nyebut juga bahasa biawak ya. Jadi ini tuh populer di ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2020. Jadi bahasa Panda ini merupakan istilah yang digunakan merujuk pada soal yang melibatkan kode tertentu seperti bahasa buatan yang biasa kita sebut artificial language, dan soal-soalnya ini tuh viral. Kenapa sih bisa viral sampai menggemparkan Twitter gitu ya pada tahun 2020 waktu itu? Itu karena soal ini tuh belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Soal ini tuh tergolong baru gitu. Makanya bisa dibilang melebihi ekspektasi daripada peserta UTBK pada tahun itu. Makanya ini tuh lumayan menggemparkan gitu. Tapi pada tahun 2021 karena udah banyak yang tahu ya soal artificial language ini, akhirnya udah mulai dipelajarin gitu. Nah, untuk artificial language ini tuh terbagi jadi 3. Jadi ada simple arrangement, direct substitution, sama cheaper substitution. Nah, kita akan belajarin 3-3 itu. Oke, table content kita hari ini itu ada 5. 1 simple arrangement, yang kedua ada direct substitution, yang ketiga cheaper substitution, yang keempat aku bakal kasih kalian tips and trick ngerjain bahasa buatan, sama aku bakal kasih contoh soal UTBK. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya fontnya itu kayak gede kecil gitu, karena ternyata fontnya ini tuh yang ada di MacBook sama yang ada di laptop sama yang ada di tab aku tuh beda. Jadinya kecil bedanya tuh beda gitu. Oke, aku langsung mulai dari simple arrangement ya.
Oke, jadi simple arrangement itu sederhananya itu sebuah penyusunan sederhana. Apa sih penyusunan sederhana gitu? Dia ini tuh berarti untuk memecahkan kode dengan penyelarasan atau pengurutan dalam penyusunan kembali huruf dengan pola tertentu. Jadi bisa dibilang dia ini hanyalah pengkodean sederhana, jadi nggak ribet-ribet banget gitu loh. Nah, biasanya yang perlu kalian ingat adalah dia ini tuh hanya mewajibkan banyak karakter. Kenapa? Supaya kita bisa menyimpulkan kalau ini simple arrangement. Nggak bisa kalau misalnya dia cuma 2 kata, atau kalau cuma 1 kata, itu kita nggak bisa nyimpulin dia simple arrangement, karena dia ini hanya penyusunan sederhana. Kalau dia penyusunan sederhana, kita mesti ngeliat minimal itu sekitar 3 kata, supaya kita bisa ngeliat jelas kalau ini simple arrangement. Kalau dia cuma 2 kata, atau cuma 1 kata, itu akan sulit untuk kita mengidentifikasi kalau ini tuh simple arrangement. Nah, terus dia ini tuh mengidentifikasinya itu pakai kata asli, bukan pakai kata buatan, gitu. Kita ke contoh soal aja ya. Di sini dalam bahasa buatan, matahari dikodekan sebagai amatahir. Dengan pola pengkodean yang sama, olahraga akan dikodekan sebagai, kita lihat ya di sini, matahari. Nah, matahari ini tuh matahari. Bentar. Nah, sedangkan pengkodeannya itu dibikin, maaf. Matahari, sedangkan pengkodeannya itu amatahir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau ternyata dia itu pengkodeannya cuma ngebalik setiap suku kata gitu. Jadi misalnya ma ini akan dibalik menjadi am, ta dibalik jadi at, ha dibalik jadi ah, ri dibagi jadi ir. Jadi dia itu hanya ngebalik doang. Nah, itu simple arrangement. Dia cuma pengkodean yang sangat sederhana. Jadi kalau kalian ngeliat pun langsung bisa kebayang gitu loh, dia tuh kayak gimana, nggak perlu pemikiran yang kritis dan alur yang sulit gitu. Jadi simple arrangement tuh kayak gitu penggambarannya. Nah, kita jawab ya, olahraga dapat dikodekan sebagai, kita tulis lagi olahraga, olahraga. Nah, kalau misalnya dibalik, berarti ini jadi lo. Nah, yang depannya nggak ada lo, kita coret. Loha, ar-ak. Loha, ar-ak. Berarti yang B ya jawabannya. Oke, kita lanjut. 2. Direct substitution. Nah, direct substitution ini tuh bisa dibilang adalah jenis bahasa buatan yang paling sering digunakan di UTBK. Karena direct substitution ini tuh mengacu pada kita harus ngelihat nih gimana sih substansi yang akan diubah gitu. Makanya dia sering banget dipakai di UTBK. Nah, direct substitution ini tuh bisa diartikan sebagai penggantian langsung atau metode deskripsi yang mengganti karakter. Karakter itu bisa huruf, angka, atau simbol. Jadi karakter itu bukan cuma huruf ya, karakter itu bisa huruf, angka, sama simbol. Itu yang mesti kalian camin. Terus dengan mengganti dengan karakter lain yang kodenya itu bersangkutan. Nah, direct substitution itu seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Dalam bahasa kode tertentu, orang itu dikodekan sebagai PTZU. Orang itu dikodekan sebagai Oke. Terus baik itu dikodekan sebagai le, e, a, v. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau mengkodekan banor? Nah, kalian mesti ngelihat substansinya itu gimana. Di sini itu kelihatannya kalau misalnya a itu sama ya, e. Di sini juga di baik e. Berarti dia itu nggak perlu pengkodean yang sulit. Dia itu direct substitution. Nah, berarti kalau kita mau mengkodekan banor, di sini kita lihat kata keduanya itu A, berarti kata keduanya ini bukan E. Kita udah ngeeliminasi 2. Lanjut, B itu L. Nah, semuanya L, yang beda itu di terakhir ya. Di terakhir itu R itu dia T. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira? Atau aman? Jadi kalau direct substitution itu dia benar-benar hanya mengganti dari karakter satu ke karakter yang lain. Nah, biasanya kalau misalnya di UTBK itu dia nggak pakai karakter, tapi dia itu pakai kata.
Jadi kalian mesti perhatiin baik-baik. Nah, biasanya juga kalau misalnya di UTBK itu dia ada punya grammar. Jadi kalian harus perhatiin grammarnya baik-baik gitu. Oke, aman ya? Aku lanjut. Yang ketiga ada cheaper substation. Nah, cheaper substation ini tuh sering juga lumayan keluar di UTBK, cuma lebih sering yang substation yang tadi. Nah, cheaper substation itu kayak gimana? Jadi model soal cheaper substation ini tuh berkaitan dengan penggantian huruf atau kata tertentu yang menjadi huruf atau kata lain dengan pola dan penyusunan yang teratur yang umumnya kita diberikan pertanyaan dalam bahasa kode tertentu untuk menjawabnya. Nah, kita juga harus mencari nih agar pola kode tersebut dapat diterjemahkan sehingga dapat dimengerti artinya. Jadi ini tuh bisa dibilang sebagai pengkodean yang paling rumit dari antara bahasa yang lain, cheaper substation ini, dan lumayan memakan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kalian ketemu cheaper substation di soal UTBK, entah PU atau mungkin nanti selanjutnya akan dimasukin ke PPU, itu kalau ketemunya soal bahasa buatannya cheaper substation, lebih baik kalian skip dulu, karena ini makan waktu cukup lama gitu. Tapi kalau kalian masih ada sisa waktu, cheaper substation ini bisa banget untuk kalian kerjain gitu. Kita mulai ya. Contoh soalnya kayak gini. K sama dengan 5. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa artikan sebagai K sama dengan 5 itu berarti 5-nya itu E. Maka kalau kita urutin K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z, dan ini itu sama dengan E, ya kan ya? A, B, C, D, E. Jadi 5 ini kita anggap sebagai huruf kelima gitu. Berarti ini E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, di atasnya E ada A. Oke, nyaru, maaf. Kita pakai kuning. A, lebih nyaru lagi. Putih. A, B, C, D. Oke, sampai D. Sip. Di atasnya K ada A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. H, I, J, H, I, A, B, C, D, E, F, G, G. Oke, sip. Kita cek ya. HK. H itu, oke, H itu B. K-nya itu E. Habis itu X-nya itu R. G-nya itu A. V-nya itu P. G-nya itu A. Kayaknya di berapakah nggak sih? Berapakah? K. Q, iya berapa? Iya berapakah? Kemungkinan ini berapakah? N itu T. G itu A. Y itu S. O itu O itu I. Oke, R itu L. Tasir. Kayaknya ini hasil ya. N itu, iya H bener. Hasil. J, G, X, O, J, J, itu D. Terus G itu A. X itu R. O itu I. Habis itu Y itu S. A. T sama U. Ini J. J itu D. I. T. A. M. B. A. H. Ini satu lagi. Satu. Sehingga pertanyaannya adalah berapa hasil dari 1 tambah 1. Berarti jawabannya 2. Kita ubah lagi. 2 itu G. 2 itu J.
U, itu A, B, C. Mana? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T. U-nya nggak ada, berarti kita anggap aja A ya. A, berarti A-nya G, berarti jak. Berarti yang D jawabannya. Sampai sini paham nggak? Iya, benar, jak. Jawabannya jak. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi emang ini cheaper substation ini adalah tipe bahasa buatan yang cukup bikin PR karena dia itu menyusun gini. Jadi bikin kita harus mikir 2 kali gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih punya banyak waktu untuk cheaper substation ini bisa banget untuk dikerjain. Tapi kalau misalnya waktunya ngepas gitu, kayaknya agak repot ya. Bisa kalian lihat kan ini satu-satu gitu. Jadi kalau bisa dahulukan soal yang lebih mudah untuk dijawab. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Kak, aku mau nanya, itu yang terakhir kan Z-nya terjemahannya T, bukan kalau A itu terjemahannya U ya, lanjutan T. Ya, jadi A itu U. Di situ A sama dengan G, yang tinta putih. Nah, yang tinta putih ini tuh untuk terjemahan. Gitu. Jadi ini tidak berlaku reversible gitu loh. Kalau misalnya G diartikan sebagai A, kita nggak tahu seperti konsep silogisme, kalau misalnya A itu sama dengan B, itu tidak berarti B itu sama dengan A. Jadi, ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi, kalau misalnya kita belajar PU, kita harus menerapin yang namanya konsep silogisme yang pernah aku kasih tahu waktu pertemuan bulan lalu. Jadi kalau misalnya silogisme itu kan kita nggak bisa ya ngambil kesimpulan sendiri. Sama ini, kalau misalnya G itu sama dengan A, kita belum tahu apakah A itu juga sama dengan G. Sama dengan konsep silogisme, kalau misalnya A itu terjadi B, belum tentu B terjadi A. Gitu. Paham nggak kira-kira? Paham, Kak. Kasih ya. Ya, jadi kalau misalnya di konsep PU itu, balik lagi kita ke kesepakatan awal di silogisme, kalau misalnya A sama dengan B, belum tentu B sama dengan A. Sama kayak bahasa buatan. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Aman? Oke, aku lanjut ya. Sip. Oke, di sini adalah tips ngerjain yang bisa kalian terapin supaya bisa ngerjain bahasa Panda itu lebih cepat gitu. Jadi intinya itu yang perlu kalian ingat adalah bahasa Panda itu hanya menuntut kamu untuk cepat dan kreatif dalam membaca sebuah pola. Jadi kalau kalian nanti ketemu nih soal PU, yang harus kalian ingat adalah ini itu hanya menginginkan kalian untuk bisa ngebaca pola. Jadi kalian nggak usah pikirin, ini simple arrangement kah atau cheaper substation kah? Nggak usah dipikirin. Yang perlu kalian pikirin adalah kalian bisa membaca sebuah pola. Itu. Nggak usah kalian pikirin yang lain-lainnya. Nah, terus uraikan terlebih dahulu bahasa yang aneh yang ada di soal. Nah, ini. Kalau misalnya nanti kalian ngeliat nih di soal, yang mana yang aneh kalian langsung lingkarin. Supaya kalian bisa nge-substation lebih gampang. Terus segera mencari polanya. Nah, ini yang penting. Kalian harus cari polanya. Jangan kalian udah dapat nih bahasa yang aneh, tapi kalian nggak bisa ngebaca polanya. Karena yang seperti aku bilang, bahasa buatan itu terkadang punya grammarnya sendiri. Yang nggak sesuai dengan grammar kita, atau misalnya grammarnya dia itu beda sendiri. Jadi, mesti kalian perhatiin, kira-kira itu kayak gimana. Terus, eliminasi jawaban sebisa mungkin. Nah, yang kayak aku bilang tadi, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal, dan udah kalian bisa lihat, oh ini udah nggak mungkin nih, ini udah nggak mungkin, langsung coret pilihannya. Supaya kalian nggak ngeliat lagi, itu sudah menghapus kemungkinan, jadi jawaban kalian tuh, kemungkinan kalian ngejawab tuh lebih besar. Gitu. Kemungkinan kalian benar menjawab itu makin besar. Karena kan kalau misalnya kalian cuma ada 3 pilihan jawaban, kemungkinan kalian sepertiga. Sedangkan kalau masih ada 5, kemungkinan kalian benar itu 1/5. Kemungkinan salah kalian lebih besar daripada kemungkinan benar. Gitu. Oke, aku lanjut ke contoh soal ya. Di sini adalah Rupi adalah kapten kapal. Rupi adalah, kecil banget ya tulisannya. Bentar. Nggak bisa di zoom nih. Rupi adalah kapten kapal. Rupi adalah kapten kapal. Rojo sebagai wakil kapten. Oke, di sini adalah kata kapten.
dua-duanya sama. Berarti kalian bisa langsung lihat kalau misalnya kapten itu berarti ini. Nah, yang diminta wakil kapten. Berarti kalian langsung sesuaiin aja. SEMCHO 0U. Berarti antara yang ini atau enggak yang ini. Terus wakil, di sini wakil itu VC. Berarti ini udah benar. Yang berbeda itu ada di ini ya. Wakil kapten kapal. Kapal itu NEFV. Oke, berarti yang jawabannya yang D. Gitu. Paham nggak kira-kira? Aduh, rambut aku berantakan banget. Paham nggak kira-kira? Paham, Soalnya Kak. ini. Paham, Kak. Oke, soal berikutnya kayak yang silogisme kemarin, aku kasih waktu 1 menit, kalian coba kerjain, nanti bisa jawabannya kalian tulis di kolom chat ya. 1 menit, aku mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Belum ada yang nemu ya jawabannya? Oh, oke, udah ada nih. C. Oke, kita coba ya. Apakah jawabannya C? Coba kita cek. Kimul lelah bermain permainan mobil ligan. Oke. Kita lihat di sini yang sama itu ada telepon genggam. Berarti telepon genggam itu kemungkinan ini, yang si ini. Terus habis itu lelah bermain. Bermain itu kemungkinan ini. Kita lihat di sini ya. Dia VORVTO C sama VORVTO yang A. Sip. Terus mereka yang beda yang mana lagi nih? Di sini. Berarti kemungkinan lelah. Lelah itu di sini lelah itu syafek. Berarti yang C jawabannya. Gitu. Aku lanjut ya. Soal ini pada ngerti kan ya? Aman kan ya? Aku lanjut ya. Oke. Sama lagi, soal ini aku kasih waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Kita coba ya. Nah, udah ada yang jawab nih, D rata-rata jawabnya. Aku coba ya, kita coba kerjain bareng-bareng. Jadi Jakarta itu diterjemahkan sebagai KSLSTYS. Berarti kemungkinan A itu S. Di sini S. Berarti harus ada 3 S-nya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ini benar semua. Lanjut, ada apa lagi? Ada Jakarta R. R itu diartikan sebagai R itu T. Berarti di sebelah di sini T.
Di belakangnya T, ini doang 2. Lanjut, ini yang mereka beda di sini. Berarti beda di Y. Kelar? Wah, sepertinya tidak ada jawabannya ya, guys. Di TSN Y Bandung. SMFIMH. Iya, Surabaya ditulis sebagai tapi coba kita ya. Kalau misalnya dia U itu di I benar. Y yang diartikan sebagai U ada nggak? Nggak ada. Yang diartikan sebagai Z juga nggak ada. Ya, ini salah soal deh, guys. Ini nggak ada jawabannya. Intinya jawabannya antara yang C atau nggak yang D. Yang ditranslate pun nggak ada yang Z atau U sih. Iya, nggak ada. Kemungkinan antara C atau D. Aku lanjut ya. KSLSTYS. Ini ada yang diartikan. Oh, enggak deh. Enggak. Iya, nggak ada. Oke, aku lanjut ya. Ini nggak ada jawabannya. Sip. Oke. Sama, ini aku kasih waktu 1 menit lagi. Mulai dari sekarang. Oke, bentar. 5 menit lagi. 5 detik lagi. Oke, sip. Waktunya habis. Rata-rata jawab C ya. Oh, ada D, A, C. Oke, kita bahas ya. Sip. Ini sip Pitagoras. Pitagoras itu diartikan sebagai QXU G B F P Q B R diminta Fahrenheit. Fahrenheit itu belakangnya T, berarti T belakangnya harus U. Berarti antara A atau C. Di sini yang bisa kita lihat lagi ada H. H itu TG. Di sini dia angka kedua G, berarti jawabannya yang C. Sampai di sini paham nggak kira-kira? Jadi kalian kalau misalnya ketemu soal, langsung aja substitusi. Berarti kemungkinan yang B pasti salah. D salah, E salah. Gitu. Gimana guys? Masih belum paham ya? Oke, aku jelasin ulang ya. Jadi gini. Di sini kan ada Pitagoras. Kita pakai substation yang aturan kedua, yang ini. Kita pakai yang ini. Direct substation. Direct substation adalah penggantian langsung dalam metode deskriptif yang mengganti karakter, huruf, angka, atau simbol menjadi karakter lain, penggunaannya konsisten pada bahasa kode yang bersangkutan. Jadi, kalau misalnya kalian tadi ketemu soal yang Fahrenheit tadi, yang ini, dia itu konsisten. Kalau misalnya artinya itu, kalau misalnya tadi kita pakai Pitagoras itu diartikan sebagai QXU GBF PQBR, maka T itu pasti U. Dia konsisten. Gitu. Sehingga aku bisa simpulin karena Fahrenheit itu belakangnya T, kemungkinan A sama C. Kita udah eliminasi nih. Ini udah nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Aku ganti warna ya. Langsung kita cek lagi, dia bedanya di mana? Oh, kita bisa ngeliat ada H di sini. H itu diartikan sebagai G, dan H itu adalah huruf ketiga dari Fahrenheit.
Kita lihat huruf ketiga yang G yang mana? Oh, ternyata yang C. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal bahasa Panda, jangan kalian artiin satu-satu. Kalau misalnya dia bukan tipe yang cheaper substation kayak tadi, itu jangan diartiin satu-satu karena kalian pasti repot banget. Lihat kan, Fahrenheit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata, ada 10 huruf. Bayangin kalian harus nge-translate 10 huruf dengan replacing satu-satu. Itu kan bakal gempor banget dong. Jadi saran aku, kalian pinter-pinter membaca pola. Gitu. Kira-kira paham nggak? Nabila Maharani. Paham ya? Oke, aku lanjut. Sip. Sama, ini aku kasih waktu 1 menit lagi. Waktunya dimulai dari sekarang. By the way, kalian lebih suka aku langsung bahas atau kasih waktu kalian 1 menit gitu ngerjain dulu? Kasih waktu aja, Kak. Oh, Ngerjain dulu, Kak. Oke. Semangat, guys. Oke, stop ya. Sip. Oke, banyak yang jawab C ya, kita coba kerjain. Infinity diartikan sebagai bla 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 bla. Teori ditulis sebagai, ini kita langsung ya, belakangnya terakhirnya Y. Teori juga belakangnya Y, berarti kita lihat yang belakangnya sama. Ini. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya? Oke, aku lanjut ya. Pokoknya bahasa buatan itu yang paling harus kalian perhatiin adalah pola. Bahasa buatan itu pola dan kreativitas kalian dalam mengartikan bahasa tersebut. Jadi nggak usah deh ditranslatein satu-satu, karena kalian pasti bakal gempor banget. Yang paling penting adalah polanya. Oke? Aku lanjut. Ini sama, aku kasih waktu 1 menit lagi, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Kalau soal kayak gini itu kemungkinan kita pakai simple arrangement. Karena ini kayaknya kata-katanya cuma dibalik-balik doang ya. Kita lihat. Astonish itu dibalik jadi os d t y s n h. Oke, ini agak dibaliknya agak berantakan ya, tapi coba kita cek. A-nya itu masih di depan, berarti depannya itu masih E. Ini benar, ini benar, ini benar, coret-coret. Sip. Belakangnya itu diganti sama 3 suku kata. Berarti belakangnya T. Jadi jawabannya B. Gitu. Oh, kalau rata-rata jawab C ya? Coba aku cek. Asto, Ash, belakangnya itu A, berarti antara ini dibalik jadi gini. Wait. Asto, O-nya dibalik jadi sini. A, D, H. Asto. Tunggu. Sebentar ya guys. A-O-S-T-D, T-I-E-S-N-H sama Astoish. A-nya itu depan, O-nya itu dipindah ke sini, dia geser.
Oke. D-nya itu dipindah ke sini. 3 suku kata. D-nya pindah ke sini. H-nya maju. Kayaknya B deh, guys. Kalian dapet C gimana tuh? Boleh kasih tahu aku nggak? Kenapa jawabannya C? B ya? Oke. So, aku takut salah. Kayaknya menurut aku jawabannya B. Kalau kalian jawab C, kira-kira sudut pandang kalian gimana? Gitu. Oke, sip-sip. Jadi, kita sama-sama jawab B ya. Jadi, kemungkinan ini E itu di depan udah pasti yang B. Nah, terus karena ini dia H-nya itu dibalik dari kata ketiga, maka kita juga ngebalik kata ketiga. Jadi, jawabannya yang B. Gitu. Yang C kira-kira dapetnya gimana? Ada yang mau ngomong? Atau setuju kita B jawabannya? Oke, kalau nggak ada yang jawab, aku anggap setuju ya. Kita lanjut. Oke, ini sama, aku kasih waktu 1 menit lagi. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Oke, jadi ini adalah, banyak yang jawab. Jadi ini adalah cheaper substation. Tipe soal yang seperti yang aku bilang, kalau ketemu skip aja karena ini makan waktu banget. Jadi ini 1 itu diartikan sebagai A. Oke, ini nyaru. Kita ganti ya, pakai merah. 1 itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke. Sip. Kita mulai ya. Siap. P-nya itu 16. Benar? Jadi A benar. 23 wah. 4 duh. 21 U. 8 H. Benar. Jadi B benar. Kabur. 11 K. A. Bu. 21 R itu 18 C benar. 2 beri R itu 18. Jadi D. Jawabannya yang D, berisi. Gitu. Jadi ini tipe soal cheaper substation yang seperti aku bilang, dia itu agak repot untuk diterjemahin karena kita harus benar-benar bikin satu-satu, kayak kita bikin kamus sendiri lagi, itu agak cukup sulit ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, ditaruh di belakang aja dulu, kalian kerjain soal yang lebih mudah. Karena ini agak cukup sulit untuk mengidentifikasinya. Gitu. Aku lanjut ya. Seorang mata-mata menciptakan bahasa pengkodean yang baru. Sebentar, kasih waktu 1 menit ya. Kasih waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Yang tadi paham kan ya?
Oke, sip. Kita coba ya. Seorang mata-mata menciptakan bahasa pengkodean, rata-rata jawabnya apa nih? A sama D ya. Oke, kita coba. Seorang mata-mata menciptakan bahasa pengkodean yang baru dengan kode 4, 10, 13, 22 itu cinta, dan pada suatu hari ia mengirimkan kode dengan 19, 4 kepada rekannya. Apa arti kode itu? Oke. Nah. Di sini cinta 4, 10, cin 13, 22. Kemungkinan ini ditambah 1 ya. Jadi dari sini harusnya ini 1 ditambah 1 jadi 2. Kita coba ya. Kalau misalnya tadi N itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Yang ini dikurang 1. Ini tambah 1. Ini dikurang 1. Ini tambah 1. I itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini tambah 1. Oh, berarti polanya tambah 1 kurang 1. Oke. Jadi suatu hari ia mengirimkan kode A dengan 19, 4, 9, 2, 1, 10. Berarti ini kita plus 1 jadi 10, plus 1, 10, minus 1, 8, plus 1, 3, plus 1, 2, 2, minus 1, 9. Oke? Benar ya? Ada yang salah nggak kira-kira? Yang angka 4 itu 10, Kak. Oh iya, maaf. Ini plus 1 itu 5. Oke, kita bikin ya yang tadinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke. Yang 22 itu W, V. Ini V maksudnya. Ini V. 9 itu I. Ya, 9 itu I. 3 itu C. Kok aneh ya? Plus 1, plus 1, minus 1. Coba sebentar. H. 5. 5 itu E. 10 itu J. Maaf, yang awal itu 19 ya, Kak. Jadi tambah 1 itu 20, bukan 10. Benar. Maaf. Berarti ini 20. 20 itu tambah 1 berarti 21 ya? 21 berarti U. Tapi tetap aneh. Aku ada salah nggak sih? 19. Oh alah, astaga, maaf. Aku yang salah terjemahin. Bentar. Ini tuh harusnya 24, 25, 26. Kan ini tadi ke C itu 3 ke 4. D itu plus 1. Berarti kalau kita mau balik lagi ke reverse, harusnya dikurang. Karena ini dikurang, kurang 1, tambah 1, kurang 1, kurang 1, tambah 1. Jadi ini 20, pakai warna lain. 20, kok malah masih ditambah? 18, 3, 10, 18, 3, 10, minus 1, berarti 1, 3, 11. Oke, 18, 3 itu 18 R. 18 R. Nggak ada juga R. Kak, kalau misalnya 10 itu I, kayak pakai urutan itu kan ada apa garis bawahnya itu sih. Terus 2 itu
2 garis bawah itu A gitu, gimana? Oh iya, Langsung bisa. diterjemahin aja. Oh iya bener-bener. Kayaknya ini bukan cheaper substation ya, bener-bener. Berarti ini A, itu 2. Oh iya bener-bener setuju. Berarti ini 2 itu yang kedua A. 1, 2. Berarti antara ini atau ini. Terus habis itu terakhir 10. 10 itu I, berarti A. Oh iya benar. Oke, makasih ya. Siapa tadi yang ngomong? Novia, Kak. Oke, makasih ya. Iya benar-benar. Jadi ini tuh kayaknya, jadi ini tuh bukan cheaper substation, tapi dia itu substation yang ini, yang kedua, yaitu direct substation gitu. Oh ya, maaf banget ya aku salah. Karena aku itu cheaper substation. Oke, thank you ya. Oke, kita lanjut ya. Makanya kalian harus teliti banget ya, aku aja bisa salah begitu. Karena emang ini jujur bahasa buatan itu emang agak ngecoh gitu. Jadi kalian harus teliti. Oke, aku mulai ya 1 menitnya. Oke, udah 1 menit ya. Kayaknya ini bukan direct substation ya guys. Ini kayaknya dia ke cheaper. Kita mulai ya. Tin, ini kayaknya kuning nyaru ya. Tin tamu itu SJ M U J N T. T ke S itu A B C D ini dulu deh. N. C D F G H I J K L M N minus 1. T ke S A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T minus 1. S T A B C D F G H I J O P Q R S T iya minus 1. A B C D F G H I J ini plus 1. STU plus 1. Berarti polanya plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Sehingga kalau kita mau perartikan presiden, ini harus di minus 1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, berarti ini O, yang bukan O dicoret, P, Q, R, S, plus 1, berarti ini S, ini yang sama semua ya, ini sama. Oke, ini HE, ini berarti SD, ini coret, SD, terus ini ya berarti S. Minus 1, plus 1. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Berarti ini T, ini salah. H-nya ini udah benar. Terakhir, D. Ini minus 1 plus 1. A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, E. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Sip, aku lanjut ya. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan. Aku kasih waktu 1 menit lagi. Kita mulai dari sekarang.
Oke, ini udah banyak yang jawab ya. Sip, aku berhentiin timernya. Kita lihat. Rumah burung itu diartikan sebagai morphin quad. Sedangkan burung biru adalah bell morphin. Di sini kita bisa lihat yang sama itu burung. Berarti morpir. Berarti burung itu kita artikan sebagai morpir. Jadi kemungkinan rumah itu quad. Nah, kita lihat grammarnya. Kalau yang ada di depan itu ditaruh di belakang. Nah, ini ada di belakang. Berarti ditaruh di depan. Sehingga jawabannya yang C. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Oh my God, soalnya udah habis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke. Kalau gitu kelasnya sampai di sini. Makasih banget yang udah datang. Kalau misalnya ada saran atau kritik itu boleh banget untuk kasih ulasan ke aku karena aku mau tahu kira-kira aku salahnya di mana. Sama kita dokum dulu kali ya. Berarti ini aku stop share dulu. Sip. Kita dokum dulu ya guys.